Halo Black Pals, welcome back with me again Leo di Black Life Cool Black Things. Seperti biasa di Cool Black Things, gue bakal kasih referensi Black Pals semua untuk barang-barang keren dengan karakter warna hitam. Dan di episode kali ini, gue mau kasih referensi untuk head unit mobil. Tapi berbeda dengan episode-episode Cool Black Things sebelumnya, di Cool Black Things kali ini, gue bakal langsung nyobain head unit ini di showroomnya. Sehingga kita bisa tahu fitur-fitur lebih lengkap dari head unit yang mau kita bahas. Let's check it out. Alright Black Pals, head unit pertama yang mau gue bahas dari Asuka BM Series, serinya BM310P. Mau tahu gimana fiturnya, apa saja keunggulan dari head unit ini? Kita langsung ngobrol sama tim dari Asuka. Ayo, ikutin gue. Oke Black Pals, sekarang gue udah ada di dalam Honda HR-V yang terpasang dengan BM Series 3 ya. BM Series 3, BM310P. Apakah head unit ini universal atau memang khusus untuk Honda atau khusus untuk HR-V? Nah, gue mau nanya langsung sama penggawanya ujung tombak dari Asuka, yaitu Bro Albert. Halo Bro Leo, apa kabar Bro? Siap, aman terkendali, baik-baik. Oke. Nah jadi ini yang dipasangin di sini kan BM310P. Kita Asuka mengeluarkan BM Series 3 itu sebenarnya ada dua tipe juga, dua ukuran. Satu 9 inch, satu 10 inch. Yang 9 inch itu kita sebutannya tipenya BM309, yang 10 inch itu BM310. Iya. Ini bisa dipasangin ke hampir semua jenis mobil yang ada di Indonesia. Tergantung dari jenis mobilnya. Misalnya yang sudah dipasangkan di HR-V ini kita menggunakan frame dari Honda HR-V yang memang sudah OEM, itu ukurannya 10 inch. Ya, jadi head unit yang universal itu kita pasangin dengan frame, begitu juga dengan soketnya pun soket Honda. Nah ini misalnya kita head unit yang sama mau dipasangin di mobil Toyota atau Mitsubishi, Suzuki, itu bisa. Misalnya ke Toyota Fortuner ya, atau Mitsubishi Pajero, atau ke Toyota Alphard, itu juga bisa. Karena setiap mobil itu sudah ada frame-nya masing-masing, dan kita juga menyediakan soketnya masing-masing. Jadi bisa dibilang head unit ini sebenarnya universal, tapi bisa dipasangin dengan gayanya OEM. Oke. Terus kalau gue lihat dari line produknya Asuka, ini kan berarti line paling atas, line premium dan menggantikan flagshipnya dari PTA Series ya. Terus apa yang ditawarin yang lebih daripada PTA Series? Sudah pasti yang BM seri 3 ini adalah yang terbaru ya, dari bisa dibilang hampir semua aspeknya. Pertama dari sistem Android-nya sendiri, dia sudah the latest versi 10, RAM-nya 4GB, sampai memorinya pun ini 64GB. Tapi bukan hanya di sisi memori atau Android yang kita mau tonjolkan, tapi lebih ke arah kegunaan dan fungsi atau fitur bagi si yang nyetir mobilnya ini. Ya, ini head unit yang sudah memiliki voice command bahasa Indonesia. Kita juga sudah melakukan research and development, kita bahkan sampling dengan koresponden yang berbahasa Indonesia. Jadi kita tinggal mengaktifkan voice command-nya dengan panggil, "Hai Asuka." Main, katakan perintah. Lalu dia akan menjawab. Head unit ini adalah head unit pertama yang bisa menampilkan resolusi layar 4K. 4K. Biasanya kan kita nonton 4K kan di TV besar, TV rumah yang besar, yang 50 in, 55 inch, baru kita nonton 4K. Nah ini sekarang kita bisa nonton di layar head unit mobil. Karena sudah berbasis Android dan responnya cepat, jadi kita di sini juga sudah menambahkan banyak sekali aplikasi untuk streaming online. Baik dari film seperti Netflix, video YouTube, kalau online maps juga ada Google Maps, Waze, betul. Ya sampai musiknya misalnya ada Spotify, itu juga semuanya sudah kita input di sini, sudah kita pre-install lah. Ya, pre-install. Dan yang terakhir juga di setiap produk Asuka itu kita memang menonjolkan TV digitalnya. Di sini juga sudah built-in TV digital. Tidak harus membeli TV tuner digitalnya lagi. Jadi ketika membeli Asuka BM seri 3 ini sudah terdapat TV tuner digitalnya. Selain itu, tentu aja di premium kan pasti menawarkan banyak fitur yang lebih daripada seri-seri di bawahnya ya. Ada apa lagi sih bro fiturnya dari BM310 ini? Selain yang tadi kita udah ngomongin, si head unit BM seri 3 ini juga bisa menawarkan wireless mirroring ya. Ini kan ada easy connection. Nah ini untuk wireless mirroring ke smartphone, baik itu iOS ataupun Android. Berarti mendukung CarPlay sama Android? Oh, kalau Apple CarPlay sama Android Auto kan biasanya masih pakai kabel. Nah, kali ini kita sudah mirroring tapi yang wireless. Oh gitu. Ya, ini mirroring. Jadi misalnya kalau kita pakai iPhone lah misalnya, kita misalnya mau play YouTube di handphone atau Maps di iPhone,
kita tinggal nyalakan isi connection ini, kita wireless, iPhone-nya kita taruh. Atau tapi juga harus install di iPhone-nya ya? Nggak usah, tidak perlu install aplikasi lagi. Oh gitu. Dan kalau misalnya Android phone juga sama kayak gitu, tinggal wireless, iPhone-nya kita taruh. Dan selain itu juga masih ada beberapa tambahan lagi kayak DVR. Jadi kalau misalnya pakai DVR juga bisa di sini. Dan yang paling penting juga ya buat orang yang ganti head unit kan maunya kan selain kualitas video, kualitas suara kan. Iya. Suaranya kualitasnya juga oke yang ini. Udah pasti lebih bagus daripada head unit bawaan atau originalnya. Untuk barang yang premium, untuk fitur yang lengkap kayak gini, kayak BM Series 310 ini, berapa sih harganya? Harga untuk BM Series 3 ini dari Asuka kita bandrol di sekitar harga 11.500-an. Jadi start dari 11.500.000. 11.500.000 termasuk instalasi. Termasuk instalasi. Nah, tapi ada memang banyak faktor ya. Karena kan ada beberapa jenis mobil yang membutuhkan ekstra perhatian ya, perhatian khusus. Seperti misalnya kayak Nissan X-Trail, dia biasa butuh tambahan CAN bus, atau misalnya kayak Velfire yang ada kamera 360 itu juga butuh modul tambahan, itu biasanya ada additional-nya. Additional cost di luar ini ya. Di luar si head unit dan si frame dan soket. Oke, Black Bells, thank you buat reviewnya. Banyak banget infonya untuk BM310P ini. Sekarang gua mau lanjut review ke head unit selanjutnya, ikutin gua terus. Alright, Black Bells. Head unit kedua yang mau gue bahas dari Hero, serinya Hero Dio Alpha 10. Sekarang gue dari markasnya Hero Otomotif, gue mau bahas langsung spesifikasinya. Gue pengen tahu keunggulan dari head unit ini langsung sama perwakilan dari Hero Otomotif. Ikutin gue terus. Oke, Black Bells, gue sekarang udah sama unit yang sudah terpasang dengan Hero Dio Alpha 10. Untuk mereview lebih lanjutnya, gua mau tanya langsung sama perwakilan dari Hero Otomotif. Boleh kenalin dulu, bro? Dari Andrew, dari Hero. Bro Andrew, gua mau nanya nih, ini kan kayaknya top of the line-nya dari Hero Otomotif ya? Iya. Apakah head unit ini OEM atau universal, bro? Kalau untuk Hero Dio Alpha 10 ini yang universal 10 inch. Ini tipe yang universalnya. Tapi kita juga ada yang OEM. Ini kan top of the line, pasti fiturnya banyak, pasti lengkap banget. Boleh dijelasin yang utamanya yang menjadi unggulan dari Hero Dio Alpha 10 ini apa? Untuk unggulan dari Hero Dio Alpha 10 ini, kita bisa wireless Apple CarPlay, udah bisa wireless. Jadi nggak perlu colok-colok lagi ya? Nggak perlu pakai kabel. Terus kita juga udah bisa Netflix. Terus yang paling utama kita bisa personalize menu. Jadi di home screen itu bisa kita customize sesuai kebutuhan kita, sesuai kebutuhan usernya. Layarnya responsif banget. Jadi cepat ya, cepat pengaplikasiannya, cepat, user friendly juga. Bener. Terus gua sedikit baca-baca, itu dia RAM-nya 4 GB, internalnya 64, which is itu menurut gua gede sih. Iya benar. Itu bisa ditambah lagi nggak sih, bro? Kalau untuk internalnya dia nggak bisa tambah lagi. Ya. Jadi udah fix di 64 GB. Atau paling kalau mau bisa pakai flash disk, kita ada slot USB-nya. Jadi nanti datanya bisa dipindah ke flash disk. Nice. Gitu. Oke, tadi kan beberapa fitur utamanya. Ada fitur lagi yang keren banget nggak sih di Hero Alpha 10 ini? Fitur kerennya kita udah ada voice command. Ya. Jadi kita bisa operasiin aplikasi yang ada di head unit tuh cuma lewat suara aja. Nice. Itu voice command-nya kan biasa kalau untuk mobil kan biasanya bahasa Inggris. Nah, tapi ini kita bahasa Indonesia. Dengan nama panggilannya pakainya Hi Top. Hi Top ya. Aktif langsung aktif. Ini pakai OS-nya apa sih, bro? Kita udah Android base. Jadi OS-nya udah paling terbaru, udah OS 10, sama aja kayak smartphone lah. Iya. Jadi semua aplikasi yang ada di Play Store itu bisa di-download di sini. Oh, jadi gitu. ini udah ada Play Store-nya. Jadi kita bisa install aplikasi ya. Untuk fitur lainnya kayak dia bisa split screen nggak gitu sih, bro? Split screen bisa, YouTube sambil radio, YouTube sambil Maps, itu bisa. Nice banget. Gitu. Tapi yang bikin gua penasaran satu lagi sih, karena dia serinya Hero Dio, dia pasti kan ke arah audio juga ada ya. Yes, benar. Fitur-fitur yang lebih khusus ke arah audio yang ada di Hero Alpha 10 ini apa? Kita udah ada DSP-nya. Udah ada built-in DSP, jadi kita bisa ngatur-ngatur audio dari head unit langsung. Jadi udah ada time alignment-nya, udah ada crossover-nya, terus udah ada 16 band juga. 16 band. Jadi kita bisa bikin kualitas audionya itu sedetail mungkin dengan 16 band itu ya? Benar. Nah terus untuk unit yang kaya fitur ini, harganya berapa, bro? Untuk sekarang statusnya di pre-order, untuk harganya di 6.299.000. Bisa dapetin di e-commerce kita, official store Hero Otomotif, atau juga di partner-partner dealer kita di seluruh Indonesia. Untuk lengkapnya bisa langsung cek sosial media kita di Hero Otomotif. Oke, Blackmas yang mau tahu mengenai produk Hero Dio Alpha 10 ini ataupun produk Hero yang lain, bisa langsung ke Instagramnya tadi di Hero Otomotif.
Dan juga bisa tanya-tanya di situ ya, bro? Iya, benar. Oke, Black Belts, itu tadi dia review dari Hero Dio Alpha 10. Sekarang, let's go to the next head unit. Alright, Black Belts, head unit selanjutnya yang mau gue bahas dari Tomico serinya Tomico Tesla Style untuk mobil Fortuner VRZ. Dan gue sekarang ada di showroomnya Tomico. Gue mau nanya langsung mengenai fitur-fitur unggulan dari Tesla Style head unit ini. Ikutin gue terus. Oke, Black Belts, sekarang gue ada di Toyota Fortuner VRZ yang udah terpasang Tomico Tesla Style. Gue sekarang sudah sama Om Jimmy dari Tomico. Gue mau nanya mengenai head unit ini. Ini head unit kan berarti OM ya? Betul. Hanya khusus untuk Fortuner seri VRZ. Betul, memang sudah disesuaikan untuk produk OEM itu dengan jenis mobilnya. Kadang-kadang ada orang yang bertanya, bisa nggak diaplikasikan ke mobil lain? Pastinya tidak bisa kalau memang unit Tesla itu tidak ada untuk tipe mobil tersebut. Ya, jadi memang frame-nya udah khusus ya, jadi sebenarnya tinggal plug and play untuk VRZ ya? Betul. Ya, selain itu juga Tomico sebenarnya ada selain untuk VRZ. Seperti untuk Fortuner yang sebelum VRZ, kita juga ada Alphard yang lama dan Alphard baru juga X-Trail. Ya. Tapi untuk seri ini untuk VRZ aja ya? Betul. Kalau VRZ tentu aja ada panel-panelnya ya. Untuk masang Tesla Style head unit ini pastinya pakai CAN bus juga ya? Betul. AC originalnya itu kan kita copot. Pengoperasian AC itu kita pindah ke layar. Iya. Jadi semua pengoperasian AC itu sudah dari layar. Terus gue mau nanya spesifikasinya dong dari Tesla Style ini. Oke, untuk spesifikasi udah pastinya Tesla Style layarnya 12 inch. 12 inch? Betul, dengan vertikal ya. Vertikal ya, jadi kalau yang lain kan horizontal. Ini portrait ya, baru portrait. Betul. Nah, selain itu juga sudah didukung dengan RAM 4, ROM-nya 64, internal memorinya. Ada fitur voice command tentunya. Nah, selain itu ya sudah pasti ini berbasis Android seperti Google Maps, aplikasi-aplikasi Android lainnya, YouTube, Netflix sudah ada di dalam head unit ini. Iya, ini tadi tuh kalau gue lihat ya Black Belts ini tadi dia pakai Android 10, udah Android yang paling baru ya. Ternyata scroll kiri kanan buka aplikasi, rasanya instan dan cepat sih. Untuk soundnya dia ada built-in DSP nggak? Ya, kebetulan ini produk sudah built-in DSP. Ya, jadi kualitas suara sudah setingkat lebih baik daripada originalnya. Untuk equalizer sendiri sudah 16 band. 16 band. Selain itu kita bisa atur time alignment-nya atau time delay. Time delay bisa kita atur untuk masing-masing speaker depan, kiri, kanan, belakang, kiri, kanan. Selain itu juga untuk cutting frekuensinya, untuk bass filternya sendiri bisa di-cut frekuensi LPF dan HPF-nya mau seperti apa. Lengkap nih, lengkap. Sekarang ngomongin koneksi di Tesla Style ini, Om ya. Pasti kita pengen dengerin lagu, pengen itu karena dari HP. Betul. Ini udah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto belum? Sudah. Dan untuk CarPlay-nya sendiri sudah wireless. Iya, Black Belt tadi gue udah nyobain juga wireless Apple CarPlay-nya. Kita koneksi ke Bluetooth ya? Betul. Kalau udah connect, dia lancar banget. Terus kalau mau nyobain Android Auto-nya dia masih pakai kabel ya, Om ya? Iya, masih pakai kabel. Terus yang gua penasaran nih, ada sinyal yang bisa kita lihat di home. Ini built-in mobile data ya, Om? Iya, bisa pakai SIM card juga. Bisa pakai SIM card? Iya, itu jarang tuh. Jarang head unit yang bisa pakai SIM card. Biasanya kita kan selalu pakai koneksi pakai WiFi. Jadi bagi yang nggak mau ganggu HP-nya ya, kuota dari HP-nya, bisa langsung pakai dongle ya? Iya, dongle SIM card. Jadi aktifkan dulu paket datanya di luar unit. Habis itu tinggal masukkan ke dongle-nya, dia akan terkoneksi. Langsung terkoneksi. Jadi kita nggak perlu begitu masuk mobil, konekin dulu WiFi. Nggak perlu gitu, kita langsung masuk mobil, menonton YouTube, mau apa, buka apa, bisa langsung aja. Terus Om, yang gue lihat dari Tesla Style ini tentu aja faktor layarnya ya, dia yang vertikal dan ukurannya 12 inci, ini gede banget. Ini bisa split screen nggak? Betul, karena ini dia layarnya portrait ya, seperti yang tadi dia split screen-nya itu akan atas dan bawah. Apabila butuh navigasi, dia tetap akan muncul di layar. Misalnya kita posisikan di atas atau di bawah, buka aplikasi lain misalnya sambil nonton YouTube pun bisa. Ini fiturnya udah banyak, spesifikasinya juga udah canggih. Saya mau tahu harganya. Harga itu sebenarnya bisa dicek sih ya di official store kita juga ya. Ini sekitar 11 jutaan. Sekitar di luar pemasangan. Di luar pemasangan. Betul. Dan di luar kalau ada penambahan yang lain ya? Enggak, ini biasa kita OEM itu udah beri soket ya dan CAN bus. Jadi
tinggal plug and play aja. Oh, tinggal plug and play aja. Jadi kalau biasanya kan harus beli sendiri terpisah gitu ya? Ya, kalau kita memang untuk Tomico OEM series, kita sudah sertakan soket, frame, dan CAN bus apabila diperlukan. Nah, misal kalau Black Bus mau tahu mengenai produk Tesla Style ini, ataupun produk Tomico yang lain, bisa ke Instagramnya kemana, Om? Instagram kita di Tomico Car Multimedia. Tomico Car Multimedia. Ada YouTube-nya juga nggak sih? Ada YouTube channel juga sama, Tomico Car Multimedia. Facebook juga sama, Tomico Car Multimedia. Nah, kalau Black Bus mau nanya-nanya, langsung aja bisa ke situ, dan bisa mungkin ada admin, kontak admin di situ juga ya? Ada ya. di sana, customer service kontak. Customer service. Oke. Terima kasih Om untuk informasinya. Oke, Black Pals, selanjutnya kita akan bahas ke head unit yang lainnya. Ikutin gue terus. Alright, Black Pals, head unit terakhir yang mau gue bahas dari Mobiltech, serinya Mobiltech PX6 Tesla Style. Gue sekarang udah ada di markasnya Keramat Motor. Gue mau nanya mengenai spesifikasi dan fitur-fitur unggulan dari PX6 Tesla Style. Untuk itu, ikutin gue terus. Oke, Black Bus, gue sekarang udah sama perwakilan brother dari Keramat Motor. Bisa kenalin dulu, bro? Heru dari Keramat Motor, technical supportnya. Ini kalau dilihat dari desainnya kan dia Tesla Style, berarti kan vertikal. Jadi berbeda sama head unit biasanya. Berarti dia kan ini copot panel AC ya? Panel AC-nya dicopot, kita gantiin jadi digital, masuk di layarnya semua. Kita tinggal klik sekali, kita bisa kontrol semuanya di sini. Bisa kontrol semuanya di sini, termasuk arah semburan AC, terus besaran dari kipasnya sendiri, temperaturnya. Bisa semuanya di. Terus kalau untuk ukuran layarnya berapa? 12,1 inch. 12,1 inch dengan resolusinya 1024 x 600. Buat playbacknya 1080. Yuh, buat playback jadi dia bisa Full HD sebenarnya. Full HD betul. Kan layarnya luas banget. Ya. Ini ada fitur split screen-nya nggak sih? Ini kita bisa split screen juga. Bisa. Atas bawah split screen-nya. Dibagi dua layarnya. Kalau dari prosesornya dia pakai octa-core, octa-core berarti 8 ya, 8 core ya. RAM-nya 4 GB. RAM-nya 4 GB. Internalnya 32 GB. Kita juga udah sedia OS-nya udah 9.0 Pie. Wow, udah Pie ya, udah Android 9 ya? Android 9. Ya. Ngomongin fitur dari PX6 ini yang unggulannya apa sih, Bro? Nah, ini kan kita head unitnya sudah Android ya. Kita juga udah bisa download aplikasinya yang di Play Store. Di sini bisa kita installin semua. Kita bisa nambah YouTube, bisa nambah Waze, bisa nambah Spotify di aplikasinya. Buat navigasinya kita bisa pakai Google Map atau Waze juga. Kita juga udah sediain voice comment di sini. Kita pakainya Nexai Voice. Kalau voice comment kita nggak perlu panggil dia, kita langsung sebutin perintahnya, dia akan pindah secara otomatis. Berarti ini nyala terus ya? Iya. Coba satu perintah dong, Bro. Oke. Buka radio. Oh, ini ada komen-komen tambahannya ya? Ya, kita juga kasih info buat supaya kalau misalnya nggak hafal, kita bisa baca. Dia mendukung Apple CarPlay dan Android Auto nggak sih, Bro? Iya, dia bisa ngedukung Android Auto sama Apple CarPlay, dia juga bisa Bluetooth langsung. Bluetooth langsung, jadi untuk Apple CarPlay dia wireless? Wireless, dan ini juga udah terpairing ke remote steer-nya, bisa terintegrasi ke head unitnya juga. Untuk mobil yang bagus, pasti butuh support untuk audio yang ada terpasang di Fortuner ini. Itu ada built-in DSP-nya nggak sih? Yang ini kita ada built-in DSP-nya. Di sini kita bisa narik suara supaya suara yang masuk ke telinga kita dari speaker yang paling jauh sampai yang terdekat bareng bisa sampai ke telinga. Oh, time alignment. Time alignment. Oke, untuk head unit yang super canggih ini dari Mobiltech, harganya berapa sih, Bro? Kita lepas 10,5 biasanya. 10,5 itu udah all package, maksudnya udah sama frame-nya, udah sama pemasangan, terus udah sama CAN busnya juga? CAN busnya sudah include di dalamnya. Udah include ya? Nah, yang satu tambahannya, kita nggak ada potong-potong kabel, plug and play. Oh, plug and play, jadi emang khusus untuk Fortuner, jadi langsung colok aja. Berarti pakai soketnya soket Toyota ya? Iya. Iya, soketnya Toyota. Betul. Kalau Black Pass semua mau tahu mengenai produk-produk Mobiltech yang lainnya, bisa ke Instagramnya di mana, Bro? Di Mobiltech ID. Oke, Black Pass tadi gue udah nyobain head unit ini, keren banget, asik, PX6 Tesla Style. Terima kasih, Bro, udah jelasin, udah terima kita di sini. Siap. Oke, kalau gitu gue pamit dulu. See you, Bro. See you. Oke, Black Pass, tadi kita udah cobain 4 head unit keren pilihan tim Black Experience. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di YouTube channel kita, Black Experience. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk dapat informasi terbaru seputar dunia modifikasi, otomotif, dan lifestyle hanya di blackexperience.com.